Hai, shalom teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami kembali untuk belajar firman-Mu, mengerti kebenaran firman-Mu. Biarkan Engkau yang menuntun setiap para pendengar pada hari ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, biarkan pengertian yang baru Tuhan, segala sesuatu yang baru Tuhan, dapat dibukakan melalui kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom, ya kan, kembali lagi berjumpa di program dari Smart People di Sunday Service kali ini. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh, mengupas lebih jauh tentang firman Tuhan, kita akan mendengarkan saudara kita Ferdi untuk membacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, sudah dibacakan tadi oleh saudara Ferdi di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan kupas ayat per ayat karena ketika membaca ayat ini sebenarnya ketika saya mempersiapkan firman ini itu ada kaitannya dengan sesi sebelumnya, teman-teman. Sebelumnya saya ada rekaman 2 sesi itu mengenai kejadian 1. Kemudian membahas sampai di sesi kedua membahas tokoh Daud. Tokoh Daud kemudian dapatlah tugas untuk Sunday Service ini gitu. Entah kenapa nyambungnya itu ke tokoh Daud ini dan di Mazmur 23. Lagi-lagi ketika membaca ayat ini selalu, wah Tuhan ini kan ayat yang sudah biasa kita baca, sudah kita paham lah ayat ini itu artinya apa. Tetapi kenapa harus membahas ini ya gitu loh. Apalagi nih yang harus digali dari ayat ini. Semoga nanti ke depan ketika mendengarkan program ini, mendengarkan Mazmur 23 ini ada hal-hal baru yang kita dapat ya. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita buka di ayat pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan seperti apa bentuknya? Kalau kita melihat bahwa kekurangan itu sesuatu yang berkaitan dengan uang. Selalu takaran kita adalah uang. Takaran kesuksesan seseorang itu adalah uang. Tetapi nanti ayat demi ayat kita buka, kita bahas, kita akan melihat bahwa kekurangan ini apa sih? Ternyata bukan sekedar uang, bukan sekedar materi yang Tuhan katakan gitu. Kita langsung ke ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di ayat kedua ini kita tahu bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Teman-teman, kalau kita tahu kata membaringkan, berarti itu artinya sesuatu yang pasif dari segi kita, dari sudut pandang kita, dari apa yang kita terima, bahwa ia membaringkan aku. Berarti sesuatu yang dianggap sebuah rest buat kita. Tuhan tahu bahwa teramat tahu dan sangat tahu bahwa kita itu butuh waktu untuk membaringkan diri kita. Tuhan tahu bahwa kita itu capek.
Tuhan tahu bahwa proses kehidupan kita itu tidak mudah. Kenapa ada ayat kedua ini dikatakan, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau." Membaringkan di sini ya Tuhan itu menyediakan sesuatu yang membuat kita itu rest di padang yang berumput hijau, benar kan? Di tengah gejolak kehidupan kita yang saat ini kita gambarkan bahwa keadaan tidak baik-baik saja, teman-teman. Kita dengar klik dimanapun di YouTube dikatakan hamba Tuhan manapun mengatakan bahwa keadaan kita itu tidak semakin baik. Keadaan dunia itu tidak semakin baik. Tetapi kita harus tahu bahwa di Mazmur 23 ini, kalau kita sudah sangat sering membaca firman ini, bahwa lah ada sebuah janji. Firman-Nya itu adalah sebuah janji. Di mana di tengah gejolaknya kehidupan, dikatakan di ayat 2 bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Apa? Tempat rest-nya ini loh. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika dikatakan bahwa ia membimbing aku ke air yang tenang, lanjutan dari ayat kedua yang B. Berarti kan kehidupan kita itu ada di gelombang yang tidak tenang. Bagaimana kita perlu bimbingan Tuhan itu menuju kepada air yang tenang itu. Sama ketika kalau saya mau ngambil ayat nih ya, kan paling pinter nih, jago. Bukan sekolah teologi ya saya ini gitu kan. Tapi kalau untuk menggatuk-gatukkan firman lumayan lah gitu kan. Ketika saya membacakan ini, ia membimbing aku ke air yang tenang, berarti keadaan kita itu tidak baik-baik saja. Keadaan kita itu tidak tenang. Sama seperti ayat yang tertulis di Matius ya, bahwa orang yang mau ikut Tuhan pikul laku. Terus lanjutannya bahwa bebanku ini ringan. Berarti kan ada beban di dalamnya, ada kuk yang harus kita sandang. Ganti bebanmu itu ganti dengan beban yang dari Tuhan. Apakah akan tiba-tiba tenang air itu? Apakah akan tiba-tiba ringan? Tidak. Ada posisi dunia yang memang ya kita harus ngangkat beban itu. Ada posisi dunia bahwa dunia itu tidak baik-baik saja. Air itu sedang bergejolak nih air kehidupanku. Tetapi di sini Tuhan yang saya katakan mengandung janji itu apa? Ketika kita berjalan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di tengah gejolaknya dunia, di tengah gelombang kehidupan yang kita alami, ada yang dikatakan bahwa Tuhan itu tetap membimbing kita itu ke air yang tenang. Karena apa? Kita ada di posisinya Tuhan. Ketika kita ada di posisi Tuhan, maka kita tahu bahwa kita ada di tangan yang tepat. Mau seperti apapun gelombang badai kehidupan yang datang kepada kita akan tetap dapat merasakan bahwa air yang tenang itu ada. Karena apa? Ya Tuhan itu menuntun kita. Seringkali dalam kehidupan saya pribadi sedikit bersaksi bahwa keadaan tidak baik-baik saja, teman-teman. Keadaan pekerjaan, ya kan? Keadaan pelayanan mungkin tidak baik-baik saja. Tapi entah kenapa di dalam diri saya, di dalam hati ini mengatakan tenang. Sudah kok, ada jadwalnya. Ada jadwalnya kamu untuk menerima berkat, ada jadwalnya kamu itu nanti tenang dulu, rest dulu. Jadi teman-teman, ketika kita berjalan bersama Tuhan bukan berarti kehidupan kita baik di dunia pekerjaan, baik di dunia pelayanan, wah berarti segala sesuatunya itu akan terus naik, tidak ada kendala apapun. Semuanya akan tenang, rapi. Wah, kalau umpamanya diumpamakan pelayanan dan pekerjaan, wah ramai terus kita itu. Ada kerjaan terus, nggak pernah berhenti. Itu pikiran manusia. Bahwa ketika aku ikut Tuhan, maka segala pekerjaanku itu akan dibuat ramai, naik dan terus naik. Kita kan sering pakai ayat itu ya.
Ketika bersama dengan Tuhan naik dan terus naik, akan terus menjadi kita itu lebih dari pemenang, ya kan. Wah, kita nyuplik ayat banyak ini yang mengatakan, yang bisa saya katakan, ini pengertian saya ya teman-teman, bahwa ketika mengikut Tuhan, kita itu keracunan dengan yang namanya janji yang baik-baik ini. Bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja, perekonomianku itu akan baik-baik saja, kerjaanku itu akan ramai terus, ya kan, pelayananku, wah diundang sana, diundang sini, penuh dengan lawatan Tuhan, bla bla bla. Saya pernah terjebak dengan situasi yang seperti itu. Jadi ketika kerjaan sepi, kerjaan tidak ramai, sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa, sepertinya lumpuh, wah berarti aku ini salah sama Tuhan. Wah, berarti itu Tuhan itu enggak benar. Akhirnya membawa ke arah kecewa. Belum lagi ketika kita memutuskan banyak hal yang kita itu akhirnya berjalan sendiri dengan keputusan kita. Padahal Tuhan sedang ingin membawa kita pada apa? Membaringkan aku di padang yang berumput. Resto gitu. Tenang. Istirahat sejenak. Bukan berarti ketika kamu sepi job, sepi pelayanan, berarti kamu itu sedang tidak benar sama Tuhan. Enggak. Justru di saat itu kita itu, bahasa kerennya anak-anak sekarang hiatus ya. Rest sejenak, tenang sejenak. Justru itu akan membawa kita dapat melihat keseluruhan dari, oh ternyata maksudnya seperti ini, oh pelayananku seperti ini. Oh kok tidak seramai dulu ya, Tuhan kok rasanya ngasih berkat itu seperti ini, nyari pembicara gampang, kenapa di titik sekarang itu kok rasanya susah gitu nyarinya ya kan. Padahal tidak mengurangkan apapun usahanya gitu. Oh jangan-jangan aku salah, aku sedang bermasalah. Belum lagi ketika pekerjaan sepi kita ngomong bahwa, wah aku ada salah nih sama Tuhan. Oh Tuhan kok tidak memberkati aku kurang apa sih? Akhirnya kita mengurangkan banyak hal yang seharusnya kita tetap lakukan itu. Yuk tuh, kita sama-sama melihat, mengenal hati Tuhan bahwa saat kita tidak ramai pun, saat kita sepi job pun ya kan, kerjaan kita enggak ramai. Loh, itu saatnya kita itu beristirahat loh. Saya sering sharing sama teman pelayanan JT rohani saya, kakak rohani saya. Dia ngomong, "Kok gini yo, AI? Kok kerjaannya gini? Kapan ramenya ini dan itu?" Gitu. Tetapi satu hal, di titik sekarang yang saya sadari dan pahami bahwa semua itu sudah ada waktunya. Waktunya kita itu untuk, wah kerjaan sepi nih, wah kita pelayanan luar biasa. Ketika pelayanan disurutkan sama Tuhan, waktunya itu untuk surut. Wah, memang waktunya kita itu untuk panen di dunia kerja. Ada saatnya dua-duanya jalan. Wah, kita ribut sana sini seakan-akan 24 jam itu kurang buat kita. Loh, itu semua ada waktunya. Tetapi di titik itu yang mau saya katakan bahwa semua ada waktunya kok, teman-teman. Dengan saya membaca di Mazmur 23 ini bukan sekedar bacaan bahwa wah Tuhan itu akan menjadi gembala yang membimbing ya kan, membaringkan, tapi lebih dari itu. Bahwa ketika saya menggali ini, oh iya, semua ada waktunya kok. Tuhan pun membimbing kita itu kepada saat-saat di mana kita itu bisa rest. Mana di saat-saat kita itu memang ditarik, ada surutnya, ada pasang surutnya itu, dan itu wajar. Jadi jangan pernah kita itu menghakimi diri sendiri, menganggap bahwa wah Tuhan kok begini begitu, membawa kita pada suatu kekecewaan. Karena melihat keadaannya kok semakin buruk ya gitu loh. Kok begini ya, kok begitu ya. Jangan teman-teman. Justru di saat ini kita dapat melihat bahwa merangkai itu semua sebagai sebuah keindahan. Ketika kita dapat beristirahat, ketika kita dapat melihat, wah kayak gini ya ternyata. Kalau sepi ini yang harus aku kerjakan. Oh harus begini, begitu, begini, begitu. Di poin ini saya mengerti di hari ini ketika saya membagikan ini kepada teman-teman, semua ada waktunya kok. Berkat datang itu pun sudah ada jatahnya teman-teman. Kapan itu akan datang kepada kita.
Ketika kita berusaha mati-matian ya kan, wah harus ini, harus nutup proyek ini, harus nutup proyek itu, harus gimana caranya supaya aku dapat duit yang banyak ya kan. Ternyata nggak dapat apa-apa. Justru ketika saya duduk tenang, saatnya pergi pelayanan, wah pergi kumpul-kumpul pelayanan sama teman-teman sebulan sekali saya akan kumpul sama teman-teman di Semarang, waktunya kita ngecas ya kan, bersama Bapak Gembala. Ya saya pergi. Justru ketika saya pergi seperti itu orderan datang teman-teman. Orderan itu masuk. Ada aja. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu loh. Tapi itu sebuah pola yang saya dapat bahwa oh Tuhan itu geraknya seperti ini ya. Jadi jangan lagi pusing ketika wah ini sepi, itu sepi, wah waktunya pelayanan ini kok sepertinya surut, sepertinya itu dan ini ya kan. Jangan. Karena sudah ada waktunya. Intinya tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita sudah maksimal di bagian kita, tidak mengurangkan apapun dari apa yang kita kerjakan, maka itu semua itu ada di kontrolnya Tuhan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Ketika pelayanan dibuat sepi, ketika pekerjaan dibuat sepi, pelayanan dibuat ramai, pekerjaan dibuat ramai, itu semua ada di tangan Tuhan. Nanti kita akan mengerti lebih jauh melalui kisah yang dialami oleh Daud. Yuk kita masuk ke ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini dikatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku. Dari mana kita dapat kesegaran itu? Ketika dia ngomong bahwa ia menyegarkan jiwaku, berarti kita sedang sumpek. Kita sedang tidak segar, kita sedang dipenuhi dengan masalah mungkin. Kita dengan beban pekerjaan, beban pelayanan ya kan. Jadi Mazmur 23 yang mau saya gambarkan pada kesempatan kali ini itu adalah sesuatu yang berbanding terbalik dengan keadaan kita. Kenapa dia katakan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Yang saya sorot adalah berarti keadaan kita tidak tenang. Berarti keadaan kita itu sedang butuh rest. Ia menyegarkan jiwaku. Berarti keadaan kita itu sedang sumpek bahasa Londonnya. Jadi kita sedang penuh dengan masalah. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berarti kita ada di jalan yang tidak benar dong. Sangat mungkin kita itu mengarah ke jalan yang tidak benar. Di saat apa? Keadaan kita ini sedang penuh loh. Karena apa? Kita akan memutuskan segala sesuatunya itu sendiri. Ada kalanya ketika kita berdoa Tuhan diem saja teman-teman. Benar ya? Ada kalanya ketika kita berdoa, wah Tuhan itu cerewet ngobrol. Tapi ada kalanya memang diem. Kita diem dan kita itu bingung. Tuhan kalau nggak ada yang diomongin ya sudah aku tak tidur gitu kan. Tidak merasakan apa-apa, tidak dapat apa-apa gitu. Justru ketika tidak mendapatkan apa-apa, tidak merasakan apa-apa, tapi kita terus mengerjakannya, kita tetap duduk nyari Tuhan. Ya hal itu yang saya katakan tadi bahwa kita tidak usah mengurangkan apapun. Kita tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan, biarkan sisanya Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Jadi semua kendali, kontrol itu ada di tangan Tuhan, teman-teman. Jadi ketika dikatakan bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada toh melesetnya yang saya katakan ketika kita sedang ada di fase yang tidak baik-baik ini, kita itu punya kans yang besar, kemungkinan yang besar untuk kita itu menggok, teman-teman. Cari jalan sendiri. Wah, dengan bahasa rohani ya, pelayanan kan butuh duit, Tuhan. Nah, kalau kerjaanku sepi, gimana dengan pelayananku? Benar ya? Saya sering mendengar dari teman-teman yang sudah terlibat pelayanan, mereka juga bisnis, ya kan? Bahkan ada kata-kata yang kurang enak, dikatakan bahwa kalau kamu mau memberkati, kalau kamu tidak mungkin bisa menjadi berkat ketika
pekerjaanmu itu belum rame. Jadi anak Tuhan itu kerjaan terlebih dahulu itu harus hidup, baru kamu itu bisa jadi berkat. Pelayanan itu butuh duit, iya benar. Bahkan ada yang lebih sadis dikatakan bahwa kalau kita lihat orang Lewi, full timer, loh itu benar teman-teman. Saya dengar itu dari seorang hamba Tuhan. Kalau kita lihat ya, para full timer gereja, orang Lewi, coba hidupnya sekarang seperti apa? Beda dengan kita para bisnis yang Tuhan pakai. Jadi intinya mereka mengatakan bahwa ketika kita itu harus menjadi bisnis, sukses di bisnis dulu, pekerjaan dulu, baru kita itu bisa berbuat sesuatu itu untuk pelayanan. Ketika kamu memutuskan menjadi full timer, ketika kamu memutuskan jadi hamba Tuhan yang tidak bekerja, ya kan, mengharapkan itu, intinya mereka itu menganggap bahwa pekerjaan full timer, ya kan, seorang Lewi itu tuh dibuat miskin sama Tuhan, tidak akan mendapatkan banyak hal. Cuman di situ di hati saya katakan, oh kok sampai titik seperti itu ya, mereka menyerap firman-Nya gitu loh, bahwa harus jadi bisnismen dulu, kerjaan berhasil dulu, baru kamu bisa nyemplung pelayanan. Kalau kamu enggak punya kerjaan, kerjaanmu tidak berhasil, kamu tidak akan menjadi siapa-siapa. Lihat itu teman-temanmu yang jadi full timer, jadi apa mereka hidupnya sekarang? Sesadis itu loh dunia pelayanan. Sedangkan kalau memang mereka patokannya seperti itu, berarti janda miskin tidak ada artinya, tidak akan tercatat di Alkitab. Benar ya? Seorang yang miskin-miskin itu yang ada di Alkitab, yang memberi dari kekurangan itu tidak ada artinya di Alkitab. Sedangkan kita tahu poin utamanya adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik dari kekurangan kita, justru itu loh yang Tuhan itu jatuh cinta. Tapi kalau patokannya kita harus kaya dulu baru bisa memberi, rasanya pengertian saya itu kurang bisa klop di sana. Kalau kamu itu harus dipulihkan dulu, baru bisa melayani. Wah, berapa banyak orang di luar sana itu yang tidak masuk gereja, teman-teman. Karena apa? Karena kita tolak. Justru di dalam gereja itu isinya itu ya orang-orang yang bobrok, orang-orang yang pezina, orang-orang yang pembunuh, orang-orang apa? Pencuri mungkin. Banyak hal. Jadi kalau kita masuk ke gereja mengharapkan sesuatu yang baik-baik aja, rasanya agak salah kalau kita masuk dalam kumpulan gereja, persekutuan, doa, komunitas rohani dikatakan. Kan Tuhan Yesus ngomong sendiri bahwa tabib untuk orang sakit. Jadi kalau yang sembuh-sembuh tidak mau mengobati yang sakit, berarti kira-kira itu kita pengikut Tuhan atau pengikut hantu, itu tinggal balik soalnya. Banyak sekali pengajaran-pengajaran hari-hari ini tuh saya katakan bahwa ini saya orang awam, teman-teman. Saya itu tadi saya sudah ngomong saya bukan orang teologi ya, tetapi semakin saya mengerti orang banyak, mengenal orang banyak, komunitas ini, komunitas itu, sharing dengan orang-orang besar. Saya tahu pikiran mereka, saya tahu pengajaran mereka ini dan itu. Yang bisa saya katakan bahwa yang baik kita ambil, yang tidak baik, yang tidak cocok dengan firman. Harusnya ya kita kesampingkan itu dulu. Gitu. Jadi ini dikatakan di ayat ketiga bahwa ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oleh karena namanya. Nah, bagaimana kita itu dapat dikatakan bahwa menyegarkan jiwa. Di Yohanes 4 ayat 14 mungkin tadi dapat bantu untuk membuka sesegar apa sih jiwa kita. Dikatakan bahwa di Yohanes 4 ayat 14
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dikatakan tidak haus untuk selama-lamanya loh teman-teman. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi dikatakan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengikuti arahan Tuhan, kita mendapatkan kesegaran dari Tuhan itu, kita tahu bahwa ketika kita minum air yang Tuhan kasih, air itu tidak hanya untuk diri kita, teman-teman. Sama kayak keran, ketika keran itu dibuka, kita itu mau naruh selang, ya saluran kita ini mau kita salurkan itu kemana? Ketika kita hanya membanjiri kolam kita aja, tidak akan menjadi berkah, teman-teman. Ketika kita hanya memperkaya diri kita aja, menganggap orang yang lain itu di bawah kita, yang hanya butuh dikasih duit. Bahkan kita itu melempar persembahan kepada seorang hamba Tuhan, itu seperti pada anjing. Menganggap teman kita yang bukan siapa-siapa, menjadi kesetku pun aja tidak pantas. Loh, kata-kata itu dikeluarkan oleh seorang hamba Tuhan. Jadi kita dapat menggambarkan seberapa keruh mata air itu yang ada dalam dirinya. Ketika air itu tidak disalurkan, ya sumber ini akan mampet, teman-teman. Justru ketika dikatakan bahwa barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, kita minum nih, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, terus membual, terus jadi berkat, terus membuat sebelah-sebelahnya itu subur, terus memancar. Bagaimana kesegaran yang ada dalam diri kita itu pun nular ke sekitar kita. Bukan untukku dan untukku. Bukan yang dikatakan memperkaya diri. Iya benar, pelayanan itu butuh duit, teman-teman. Tetapi apabila kekayaan itu membuat diri kita memandang panggilan orang lain itu lebih rendah dibandingkan panggilan kita, rasanya ada yang keliru deh. Kan ada 5 jawaban. Kan panggilan kita itu sendiri-sendiri. Janganlah menganggap panggilan orang lain itu lebih rendah. Kita itu lebih unggul, jangan. Justru ketika kita minum air dari Tuhan, kita jadi sumber itu. Mata air itu tidak pernah berhenti untuk memancar. Jadi berkat terus. Kita gali terus. Kita belajar terus dari hamba-hamba Tuhan. Kita lihat bahwa hari-hari ini adalah sebuah hari, situasi yang sangat mudah untuk kita itu belajar firman, teman-teman. Di YouTube kita klik bahan apa aja itu ada, teman-teman. Dari mana kita itu dapat sumber. Karena bagi pengkhotbah, bagi seorang yang membawakan firman itu sebuah kewajiban ketika kita itu membaca. Kita hari-hari ini mungkin kalau saya pribadi ya, jarang baca Alkitab, teman-teman. Tetapi lewat grup WA kami, itu ada firman yang masuk, ada khotbah-khotbah yang masuk, kita dengarkan itu memperkaya diri kita, memperkaya cara kita mengulas firman, memperkaya kita, oh ternyata seperti ini ya, oh iya aku dapat ini. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat dengan sangat mudah hari-hari ini. Kita belajar dari pelayanan orang lain ya. Kita pun berusaha gimana ya caranya mengolah pelayanan. Ini fase apa sih pelayananku saat ini gitu loh. Jadi di situ kita menggali. Mata air itu perlu digali kan gitu. Tuhan kasih mata air itu. Tetapi mata air itu dapat menjadi keruh loh ketika tidak kita salurkan. Cuma ada di kobokan itu aja gitu loh. Tapi kita tidak menyalurkannya. Buat apa? Tidak akan memberi kehidupan, tidak akan berdampak buat orang lain. Jadi
fungsi Mazmur 23 ayat ketiga ini tadi kita baca bahwa Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita. Dia yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Percuma kita itu punya sumbernya, kita punya duit, kita punya kepekaan, kita punya hal-hal yang luar biasa yang dikatakan talenta. Tetapi kita pendam talenta itu. Sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita kembangkan, kita pendam itu. Pendem tok enggak apa-apa. Setelah mendem kita menghakimi Tuhan kita ya kan. Kalau diceritanya kan gitu, menghakimi oh Tuhanku kan tidak banyak berbuat baik nih. Jadi ini tak simpen, tak kembalikan ke Tuhan. Jadi yuk hati-hati teman-teman bahwa kenapa dikatakan bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena kita punya kans tersesat itu sangat besar. Apalagi ketika kita banyak mengerti banyak hal, tahu banyak hal, maka tuntutan untuk kita itu melakukan sesuatu itu juga semakin besar. Jadi masing-masing setiap kita punya beban sendiri-sendiri teman-teman, enggak bisa sama. Saya dengan Ferdi itu berbeda, dengan Bapak Gembala apalagi ya kan, dengan rekan pelayanan yang lain beda lagi. Jadi punya panggilan sendiri-sendiri dan punya beban sendiri-sendiri yang harus kita pikul. Yuk next di ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dikatakan di sini kalau kita ngomong sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berarti ada sesuatu yang gelap, ada bayangan gelap bahasanya ya kan. Ada sesuatu yang enggak enak, ada masalah, ada kalau kita berbicara tentang kekelaman, kegelapan, saya ambil yang sederhana, tapi maknanya besar adalah ada dosa di dalamnya. Sekalipun aku berjalan dalam kelemahanku, sekalipun aku berjalan dalam kegagalanku. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya ini tadi itu baru nyari gada dan tongkat itu apa sih gitu kan. Selama ini baca firman itu enggak pernah, oh cuma cerut, oh iya gada tongkat, iya. Baru nyari gada dan tongkat itu apa. Kalau kita ngetik nih di Google ya, Mbah Google, tanya Mbah Google gada itu fungsinya apa sih? Kita akan dapat sebuah pengertian bahwa suatu alat atau senjata, soal ini ngerepek ya teman-teman. Tinggal copy paste saja saya. Gada itu fungsinya adalah senjata yang digunakan oleh seorang gembala untuk menghajar atau membunuh hewan-hewan buas yang mencoba memangsa hewan-hewan gembalaannya. Itu gada. Nah, kalau tongkat itu berbicara apa sih? Kalau saya membaca tongkat, yang saya mengerti, yang selama ini saya alami, wah tongkat itu berbicara tentang kedisiplinan nih. Wah, kalau miring dikepuk ya kan. Ayo lurus jalannya gitu. Nah, ini tadi saya nyari lagi, tongkat itu apa sih? Tongkat itu kan ada lengkungannya ya teman-teman. Lengkungan itu berfungsi untuk apa sih? Menyelamatkan ketika domba itu terperosok. Terperosok di lubang, terperosok di apa? Air atau apa. Nah, lewat lengkungan itu Tuhan itu menyelamatkan. Gembala ini menyelamatkan dombanya yang jatuh. Nah, itu yang saya gambarkan ketika saya dapat firman itu. Oh, berarti klop gitu loh. Dengannya saya dapat gitu. Bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini berbicara dengan yang namanya kegagalan, dosa, bayangan hitam yang terus ada. Iblis itu akan terus ada di sekitar kita, sekeliling kita. Dia mencari celahnya gimana caranya itu untuk menjatuhkan. Loh, itu nyata, teman-teman. Karena saya juga mengalami itu gitu. Dan pertolongan pertama apa? Kan telepon gembala ya. Pertolongan pertama, Pak, saya ini kemarin itu habis berperang, Pak. Wah, mengalami ini, Pak, saya ini. Dan gembala enggak apa.
Diberesi, "Iya sudah tak beres Pak, gini 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 gini." Berjalan bersama Tuhan itu asik teman-teman. Ketika kita tahu bahwa ketika kita jatuh, kita tidak merasa terhakimi. Kita merasa bahwa, "Ah, aku ini tidak pantas," ya kan. "Aku ini bukan siapa-siapa. Apa yang mau saya saksikan? Hidup saya itu belum menjadi apa-apa." Seringkali kita itu terjebak dengan yang namanya lembah kekelaman ini. Sedangkan di Mazmur 23 ini dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa dikatakan bahwa gadamu dan tongkat? Gada kita tahu, gada itu tadi dijelaskan bahwa alat untuk mengejar musuh-musuh kita. Wah ya, kita terhibur dengan itu. Karena Tuhan itu berjaga-jaga dengan gadanya. Tapi bagaimana dengan tongkat? Yang saya dapatkan sebuah tongkat itu adalah suatu bentuk kedisiplinan. Loh, kita akan dihajar. Kan ada firman dikatakan jangan sayangkan tongkat ya untuk mendidik anak, tapi sayangkan nyawa. Secuplik-secuplik ya teman-teman. Ada tertulis gitu. Jadi sebuah bentuk pendisiplinan yang bisa kita katakan bahwa kalau kita itu masih ditegur, kalau kita itu masih dihajar, kalau kita itu masih diingatkan, atau kalau kita itu masih mencari teguran itu, kehidupan ketika tenang-tenang saja itu tidak enak, teman-teman. Jujur tidak enak. Jadi ketika kita kehilangan pengajaran, ketika kita kehilangan teguran itu sesuatu yang perlu kita tanya, benar enggak ya Tuhan, posisiku sudah benar. Jadi ketika keadaan tenang-tenang saja, biasa saya itu pertolongan pertama P3K ya, telepon gembala, telepon, eee, kakak-kakak rohani ya kan, "Oh kok kayak gini ya? Kok gini ya? Kok nggak enak ya? Seperti ini, kok tenang-tenang." Pagi-pagi gitu ya, "Shalom Mester, apakah ada kuliah kultum?" Ya kan, kuliah 7 menit ya kan. Apa ada suara-suara Tuhan yang harus disampaikan gitu kan. Karena apa? Kehidupan sedang baik-baik saja dan tenang-tenang saja. Jadi saya katakan di sini, kenapa dikatakan itulah yang menghibur aku di ayat keempat. Karena suatu pendisiplinan itu adalah suatu keberuntungan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena lewat itu yang akan menyelamatkan kita. Karena apa? Kita butuh ditegur. Kita itu butuh orang lain untuk menilai kehidupan kita, teman-teman. Bukankah setiap kita sering saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita ini itu adalah buku yang dapat dibaca oleh semua orang. Baik kegagalan kita, baik kesuksesan kita, terlebih kegagalan kita. Supaya orang lain saat mengalami hal yang sama dengan kita, mereka pun akan bangkit karena tahu ketika kita ada dalam dosa, dunia belum berakhir, ya kan? Masih koma kehidupan kita. Masih dikasih kesempatan, selama nafas itu masih ada, masih dikasih kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di ayat 4 ini kita tahu jelas, menjelaskan di ayat 1, 2, 3 bahwa kita itu akan berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau tadi saya membaca di literasi di Google bahwa kenapa dikatakan lembah kekelaman. Ketika domba itu harus melewati jalan menuju bukit itu kanan kiri itu kan jurang ya. Digambarkan seperti itu literasinya. Kalau kita mau gabungkan dengan firman yang ada, bahwa ikut Tuhan itu bukan jalan yang luas, tetapi jalan yang sempit. Kadang kita itu harus berdesak-desakan dan terus waspada. Karena apa? Jalannya sempit. Tidak banyak orang mengingininya. Kita lihat contoh Lot dan Abraham.
Bagaimana Lot itu memilih sesuatu yang indah, sesuatu yang baik di awal. Lot hanya menyerah, "Yes, kamu dulu wis milio." Selalu memberi yang terbaik untuk yang lain. Aku belakangan aja. Tetapi justru dengan sikap hati seperti itu, kita itu selamat. Jadi, yuk teman-teman, di ayat 4 ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai kita kok, baik dalam kegagalan kita maupun kesuksesan kita. Lanjut di ayat kelima, kita belajar. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Lanjut langsung ke ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, untuk menggambarkan poin ini, ayat kelima dan keenam, saya nanti minta Ferdi untuk membacakan di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Nanti kita baru menjelaskan. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin, yaitu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuh. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, dari ayat yang dibacakan oleh Ferdi, kita buka langsung di ayat 47 karena waktu ya. Ayat 47, apa sih hubungannya dengan Mazmur 23 ayat 5? Kalau di ayat kelima, enggak usah dibuka, kita sudah hafal. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di sini dikatakan bahwa tidak ada takut-takutnya Daud. Kita lihat. Sedangkan kita tahu bahwa Daud itu siapa sih? Daud itu hanya seorang yang menggembalakan 1-2 ekor domba, ya kan? Kambing. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya.
Kakak-kakaknya, wah jadi tentara, wah jadi ini dan itu ya kan, yang ada di garda terdepan. Dia itu hanya apa, menggembalakan 1, 2 ekor kambing dombanya itu, yang dia itu harus menjadi seorang gembala, benar ya? Dia kan harus menjaga nih kambingnya ini yang 2 ekor itu untuk kalau ada hewan buas menangkap segala macam. Dari hal-hal yang sederhana ini, dia mengenal Tuhan. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Jangan terlalu arogan bahasanya. Jangan terlalu sok. Jangan terlalu memandang sesuatu yang besar-besar. Karena apa? Tuhan itu bergerak dari hal yang sederhana. Tapi sering sekali saya sendiri terjebak dengan, wah kok sudah besar ya dia, wah kok bisa begini begitu, aku ada di posisi sekarang ya. Kita belajar dari Daud, bahwa lewat hal-hal yang kecil, bahkan dia itu hanya tukang catering, teman-teman. Kenapa saya katakan tukang catering? Ya dia yang nganterin makanan dari abang-abangnya yang sedang berperang kan. Tetapi saat dia nganterin itu, wah dia gregetan nih, lihat gayanya si Goliat ini, merendahkan ya kan, barisan Tuhan ini. Jadi di situ dia maju, dia tidak takut, dia tidak gentar, karena dia tahu di poin keempat tadi yang dikatakan gada dan tongkatmu itu menyertai aku. Sudah sekian lama saya ini itu ada di uh, fase hiatus ya, fase berdiam, fase yang tidak dianggap, diremehkan. Tapi ini saatnya saya itu berdiri. Dan Tuhan nyatakan di ayat kelima ini apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dikatakan di ayat 47 tadi, kita buka di ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di sini dikatakan bahwa bukan tentang apa yang kita bawa ini loh. Wah, kepintaran kita, kecakapan kita, seluruh perlengkapan senjata yang mau dikenakan oleh Daud, yang dikasih oleh Saul, pedang ya kan. Enggak kok, bukan tentang itu. Tetapi lebih kepada bahwa kemenangan ini itu sudah dicatat sama Tuhan. Jadi mau bawa apapun si Daud, Tuhan sudah menyatakan kemenangan atas Daud. Jadi gak ada kaitannya dengan apa alat senjata apa yang dibawa oleh Daud. Orang sibuk melihat bahwa harus punya ini loh supaya menang. Harus punya duit ini loh baru bisa nyokong pelayanan. Harus jadi pebisnis yang sukses loh baru kamu itu diperhitungkan. Harus jadi begini begitu lewat apapun yang kita rancang lewat pikiran kita. Kenapa kita perlu dituntun ke jalan yang benar? Karena kita itu punya pemikiran sendiri. Sejak Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, buah pengetahuan. Dia tahu banyak hal. Dan seringkali kita itu mendahului Tuhan. Kita itu berusaha menolong Tuhan tanpa sadar bahwa, loh, aku ini siapa sih kok mau nolong Tuhan? Kalau bisa seperti ini loh Tuhan, harusnya kan seperti ini, ya kan? Tetapi di ayat 47 ini dikatakan bahwa, loh, Tuhan itu sudah nyatakan kemenangan itu di pihak Daud nih, gitu. Jadi mau apapun yang dipakai tuh si Daud kan cuma bawa apa tongkat kan untuk milih kerikil itu loh, batu licin yang akan dipanahkan, bukan dipanah, diumbar pakai ketapel. Ya dengan alat yang sederhana. Tapi justru hal yang sederhana itu membuat orang itu dapat melihat bahwa Tuhan yang besar, siapa backingan kita, itu yang Tuhan itu mau nyatakan dalam kehidupan kita. Seringkali saya bercanda sama Tuhan, bercanda juga sama teman-teman ya kan. Kalau pekerjaan saya di titik sekarang
Bisa ada di titik saya itu 2001 mengelola sendiri ya, 2021 sampai sekarang, 4 tahun, 4,5 tahun berjalan. Saya sendiri, tanpa ada basic seorang pebisnis, tanpa tahu hitung-hitungan seperti apa, ya kan. Harus membantu ini dan itu, gak ada hitungannya teman-teman. Tapi satu hal yang saya tahu, ketika saya masih bisa berdiri di titik sekarang, kalau bukan Tuhan, saya pun sering ngomong sama anak-anak saya, kalau bukan Tuhan nih, kalau bukan Tuhan sih, tidak mungkin kita itu sekarang itu ada di posisi sekarang. Masih bisa hidup, masih bisa makan ya kan, masih bisa ada ini dan itu plus-plusnya kita masih bisa menikmati, kita dikasih kesehatan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Jadi justru lewat hal-hal sederhana seperti itu, Tuhan Tuhan itu mau menyatakan, aku yang jadi backing-annya loh, gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang enggak enak di kerjaan, pelayanan, saya cuma ngomong gini, Tuhan, kalau ini sampai enggak, kalau ini sampai mati, kalau ini sampai runtuh semua, aku izin Tuhan. Benar ya teman-teman? Kalau sampai kerjaan bangkrut, kerjaan tidak bisa berjalan, ya kan? Sorry. Banyak hal yang terjadi yang di luar kontrol kita, di luar ekspektasi kita yang saya katakan di awal tadi ketika memulai. Di titik seperti itu, kalau sampai ada apa-apa, aku izin Tuhan, ya kan? Tapi kamu tahu kan Tuhan, ketika aku izin, kamu kan ya izin kan Tuhan, kamu kan ya malu gitu. Jadi ya sudahlah Tuhan gitu. Kalau saya sudah mentok biasanya gitu teman-teman. Ah sudahlah, ojo dipikir wis, pokok jalan aja gitu kan. Cuman itu sering saya katakan, kalau ada sesuatu Tuhan, ini gimana ini yang di belakang-belakang ini? Loh secara manusia malu. Pelayanan enggak jadi, malu enggak? Malu. Kerjaan enggak jadi, malu. Loh secara manusia kita harus jujur ngomong, loh kita malu. Tapi dengan malunya kita ini, masa kita mati begitu saja? Kan dikatakan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tetap ada tuntunan Tuhan di dalamnya. Tetap ada maunya Tuhan kok, lewat setiap apapun proses kehidupan yang kita alami. Jadi itu saja teman-teman yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lewat Mazmur 23 ini kita lihat bahwa sisi, kalau kita ibaratkan mata uang kan ada dua sisi. Kita lihat sisi jeleknya deh. Gitu. Tapi di setiap sisi kegelapan itu, di setiap sisi jeleknya itu, di masa kekeringan kita, masa perhentiannya kita, masa kita berdiam, masa kita rasanya tidak mendapatkan apa-apa, Tuhan itu tetap menuntun. Intinya tetap kerjakan bagian kita, kerjakan yang terbaik. Kalau kita mencoba satu hal, kita bisa memberi dua hal, ya kita kerjakan yang dua hal itu. Maka di saat seperti itu akan mendapatkan apa sih? Tuhan timbal baliknya. Jadi Tuhan itu akan meresponi apa yang kita kerjakan. Yuk teman-teman, tetap kerjakan yang terbaik, tetap kita percaya bahwa Tuhan itu nuntun gada dan tongkatmu akan senantiasa menuntunku. Sekalipun kita jatuh, jangan sampai tergeletak. Kan ada di firman gitu kan. Kita akan bangkit lagi kok. Karena apa? Tongkatnya narik kita. Intinya kita terus jalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, mau seperti apapun yang kita hadapi, mau sekelam apapun, Tuhan janjikan penyertaannya. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan kali ini. Yuk kita tutup dalam doa yuk. Tuhan terima kasih untuk pernyataan-pernyataan,
untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada kesempatan kali ini, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus ada menuntun setiap langkah kaki kami. Walaupun kami jatuh, walaupun kami gagal, walaupun kami sedang diam, tenang, tidak ada suatu kegerakan apapun. Biarkan kami tidak putus asa, biarkan kami itu tidak suudzon, menilai negatif Tuhan. Kita tidak buru-buru untuk kecewa terhadap Tuhan, tetapi biarkan lewat kebenaran firman ini kami mau menguatkan kepercayaan kami bahwa Engkau terus menyertai kami. Dan kami pun mengambil komitmen pada kesempatan kali ini bahwa kami akan terus mengerjakan bagian kami dengan cara yang terbaik. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you.